Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Om Litang Channel dimana saja berada. Bagaimana nih kabar rekan-rekan semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sahabat Om Litang Channel dimana saja berada, kita lanjutkan yaitu tryout uji kompetensi jabatan fungsional guru sesuai dengan permintaan teman-teman. Kenapa kami gunakan bahasa tryout? Adalah latihan soal di mana kami baca soal terlebih dahulu, kemudian pilihan gandanya, baru kami beri waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban rekan-rekan apakah sama atau enggak. Nah, itu makanya kami beri nama tryout sesuai permintaan dari beberapa rekan sahabat Om Litang Channel. Bagi rekan-rekan yang sudah mengunjungi beberapa video, mungkin ada beberapa soal yang sama dengan video sebelumnya, namun cara penyampaian kami berbeda karena sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan sahabat Om Litang Channel. Oke, sebelum dilanjut seperti biasa kami mohon bantuan untuk like, share, dan subscribe-nya, karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua kami lebih bersemangat dan terus bersemangat. Semoga suatu saat nanti channel kebanggaan kita yaitu Wong Belitang Channel bisa berkembang dan terus berkembang untuk terus berbagi tentang pendidikan dan teknologi. Terima kasih atas doa dukungan sahabat Wong Belitang Channel dimana saja berada selama ini atas perkembangan dari channel kami yaitu Wong Belitang Channel. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita sampai nomor 21, sekarang kita mulai dari nomor 22. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Yuk, coba lagi, dibaca-baca lagi, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jawabannya yaitu yang nomor 22 yang baca lagi. Oke, yaitu jawabannya yang D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Oke, kita lanjut nomor 23. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Yuk, monggo silakan dijawab, kira-kira jawabannya apa? Nomor 23. Oke, kita warnai ya rekan-rekan. Nomor 23 jawabannya yaitu yang B. Memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Oke, sebentar kita warnai dulu. Jawabannya yang B, kita warnai dulu ya. Berikutnya nomor 24. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilakukan secara A. Sahih, valid, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, dan efektif, sistematis, akuntabel. B. Terbuka, bermakna, adil, sahih, valid, efisien, dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel, menggunakan acuan norma. C. Sahih, valid, adil, terbuka, bermakna, objektif, dan efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. D. Terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif, dan efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. E. Sahih, valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria akuntabel.
Oke, kita coba jawab nomor 24, yaitu jawabannya yang Oke, kita warnai ya, yang A, B, C, D, atau E. Oke, kita langsung jawab ya rekan-rekan. Jawabannya adalah yang yang E. Nomor 24 yaitu sahih, valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan akuntabel. Oke, kita warnai. Nomor 26. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat bahan sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal teknik penskoran. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. E. Menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Oke, nomor 26 jawabannya yaitu yang jawabannya yang B. Kita warnai yaitu menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan contoh soal teknik penskoran. Oke, kita warnai sebentar ya rekan-rekan. Jawabannya yaitu yang B. Oke, nomor 27. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat bahan sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian lembar pengamatan contoh soal teknik penskoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Oke, yang nomor 27 kira-kira jawabannya apa rekan-rekan? Oke, benar jawabannya yaitu yang B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang disusun. Kita warnai. Bentar rekan-rekan, kita warnai jawabannya yang B. Oke. Berikutnya nomor 28. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Kompetensi dasar mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Oke, jawabannya apa rekan-rekan? Nomor 28. Monggo dilihat lagi, yaitu yang kompetensi dasar mata pelajaran. Oke, kita warnai sebentar ya rekan-rekan. Kita warnai jawabannya nomor 28 yaitu yang C. Nomor 29. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Standar kompetensi mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Oke, nomor 29 yaitu yang A, B, C, D, atau E. Ya, jawabannya yaitu yang B. Kita warnai terlebih dahulu. Kita warnai jawabannya yang B. Oke, yang nomor 30. Dalam mengembangkan penilaian, hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini kecuali A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. C. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. D. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Monggo rekan-rekan dijawab nomor 30, perlu digarisbawahi. Itu jawabannya yang E, yaitu melakukan penilaian kelas secara acak
terhadap SK dan KD. Kita warnai. Oke, nomor 31. Menerapkan suatu prinsip, applying a principle, membuat model building, mengevaluasi evaluating, merencanakan planning, memperhitungkan meramalkan kemungkinan extrapolating, meramalkan predicting, menduga, mengungkapkan pendapat, mengambil kesimpulan inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku kompleks, masuk akal dan bisa mengambil pertimbangan keputusan kompleks, logical judgmental behaviors. Oke, kira-kira jawabannya para rekan-rekan nomor 31, yaitu yang A, B, C, D atau E. Oke, jawabannya yaitu yang C, menerapkan dan mengevaluasi. Kita warnai dulu sebentar. Jawabannya yaitu yang C. Oke, nomor 32. Bentar. Dalam mengembangkan indikator, hendaknya urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik mata pelajaran satuan pendidikan potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. E. Memperhatikan rujukan objek dan atau alat bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oke, nomor 32 isinya yang silahkan dibaca lagi rekan-rekan. Oke, nomor 32 jawabannya yaitu yang D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik mata pelajaran satuan pendidikan potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Oke, rasanya cukup sekian untuk sharing pada kesempatan kali ini. Semoga video tryout kita ini atau video tryout untuk Wong Melitang Channel bisa bermanfaat untuk latihan rekan-rekan dalam menghadapi uji kompetensi dalam waktu dekat ini. Kami berharap rekan-rekan diberi kemudahan dan kelancaran pada uji kompetensinya dan dinyatakan lulus dan mendapatkan jabatan fungsional yang baru. Sekali lagi mohon bantuan untuk like, share, dan subscribe-nya sehingga kami bisa menebarkan terus berbagai macam pengalaman ataupun sharing tentang pendidikan dan teknologi kepada tentunya sahabat Wong Melitang Channel di mana saja. Sekali lagi terima kasih atas doa, dukungan, support dan sebagainya dari rekan-rekan sahabat Wong Melitang Channel di mana saja berada. Semoga suatu saat nanti channel kita berkembang dan terus berkembang dan terus selalu berkembang. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.